Sudah nampak semua? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, dok. Ya, kita mulai ya dengan kuliah kita pada pagi hari ini tentang pelayanan pasien inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya yang pertama akan saya sampaikan untuk pelayanan pasien inklusif. Untuk kajian minimalnya akan dibahas untuk kelainan fungsi trombosit ya ITP, nanti akan dibahas juga tentang kelainan perdarahan kongenital, tentang hemofiliya, dan kelainan yang pendarahan yang didapat itu akan dibahas tentang defisiensi vitamin K dan depresi. Ini saya mulai dengan fisiologi trombosit ya, dimulai dari hematopoietic stem cell, kemudian menjadi megakarioblast, berlanjut ke megakariosit, berlanjut ke fragmentation of cytoplasma, baru kemudian menjadi platelet atau yang sering disebut dengan trombosit. Gambaran-gambaran dari morfologi megakariosit di sistem tulang. Trombosit ini merupakan fragmen sitoplasma megakariosit. Jadi umur dalam sirkulasi darah 8-10 hari. Lebih kurang 15%-nya terpakai setiap hari ya. Jumlah normal dalam sirkulasi darah kita itu sekitar 150.000 sampai 400.000. Jadi lebih ya, sepertiga total massa trombosit terdapat dalam limf atau limfa, berada dalam sirkulasi dalam keadaan inaktif. Untuk trombopoietin sendiri ini adalah ya, enzim yang mengatur produksi trombosit, mengatur jumlah dan kecepatan trombosit ya di sumsum tulang ya, begitu ya. Dia akan memacu produksi dari pembentukan megakariosit di sumsum tulang ya. Mana ini megakariosit adalah seinduk dari trombosit ya, yang ada di sumsum tulang. Jadi enzim trombopoietin ini diproduksi di liver dan ginjal, tapi paling banyak di liver. Untuk struktur trombosit sendiri di sini terdiri dari membran sel, mikrotubulus, dan sitoplasma. Jadi untuk proses ya fisiologi hemostasis tak lepas dari trombosit juga ya. Jadi komponen yang terlibat pada proses hemostasis adalah yang kita ketahui adalah pembuluh darah, trombosit, kaskade koagulasi, inhibitor koagulasi, dan fibrinolysis. Untuk hemostasis ini terdiri dari 3 tahap ya, yaitu hemostasis primer, sekunder, dan tersier. Di sini ya peran trombosit pada hemostasis primer ya, di mana luka akan menginduksi terjadinya vasokonstriksi dan sumbat trombosit. Yes, memang ya. Kita semua bagus-bagus semua, dan aku pede banget kalau misalkan hasil resultnya itu yes. Harap matikan ya, harap matikan audionya supaya jangan bertimpat. Oke, kita lanjut. Jadi peran dari sumber trombosit ini ada pada tahap pertama yaitu hemostasis primer, pada hemostasis. Untuk fungsi trombosit ini adalah membentuk sumber trombosit ya, atau sumber platelet ya, platelet blood namanya, sebagai respon terhadap kerusakan pembuluh darah melalui mekanisme yang kita kenal dengan adesi, aktivasi, dan oksidasi. Ya, ini ada ya adesi itu ya adalah trombosit menempel di kolagen subendotel ya. Proses ini ya bergantung pada adanya faktor covalent dan glikoprotein ya. Jadi berperan penting ya untuk proses adesi ini pada faktor covalent dan glikoprotein.
Seandainya ada masalah pada faktor konjugan glikoprotein, jadi proses adesinya juga akan terganggu. Begitu juga dengan aktivasi dan agregasinya ya. Ini dari granul sitoplasma yang dikeluarkan oleh trombosit. Ini ada serotonin, ADP dan trombosan K2 ya. Di mana serotonin itu ya sebagai vasokonstriktor dan ADP menarik trombosit lari ke area luka. Sedangkan trombosin A2 menyebabkan agregasi trombosit, degranulasi dan vasokonstriksi. Untuk klinisnya, adesi dan agregasi trombosit ini berperan dalam pembuktian primer terhadap pendarahan yang disebut dengan primary hemostasis. Ini perlu diingat ya, primary hemostasis yang sangat berperan di sini adalah trombosit. Kemudian defek hemostasis primer ini adalah kelainan jumlah atau fungsi trombosit yang dapat menyebabkan berupa perdarahan mukokutanus seperti epistaxis, ekinosis, perdarahan urinari, atau perdarahan gingival ya di daerah sekitar perut. Jadi untuk kelainan dari platelet ini jadi dibagi menjadi dua ya, kelainan fungsinya atau kelainan dari jumlahnya. Secara kualitatif fungsi ya, kalau jumlah ini adalah kualitatif. Jadi gangguan jumlah, misalnya ya, gangguan jumlah ini disebut dengan trombositosis ya, bila jumlahnya meningkat dari nilai normal. Ini ada ya kelainannya yang seperti trombositosis primer, trombositosis sekunder. Sedangkan untuk penurunan jumlah ini disebut dengan trombositopenia ya. Ini akibat dari penurunan produksi, peningkatan destruksi dan gangguan distribusi. Sedangkan gangguan fungsi itu biasanya ya gangguan yang berupa gangguan pada adesi dan gangguan pada agregasi. Tentang trombositopenia ya. Jadi trombositopenia itu di sini ya untuk bisa disebabkan karena produksinya menurun ya. Ini biasanya terjadi ya pada masalah di sumsum tulang ya, congenital defect ya, defect atau kongenital, kemudian pada inefektif produksi ya disebabkan oleh defisiensi B12 dan asam folat ya. Jadi defisiensi vitamin juga dapat menurunkan produksi dari trombosit sendiri di sumsum tulang. Kemudian dari abnormal distribusinya ya disebabkan karena ya splenomegali, limfanya terlalu besar misalnya ya. Kemudian adanya penyakit lever dan myelofibrosis ya, adanya penyakit myelofibrosis. Untuk peningkatan dextrusi ya, jadi mengalami kerusakan ya dari trombositnya ini akibat dari non imun sendiri ya, atau akibat dari penyakit non imun ini bisa karena DAC, hemolytic uremic syndrome ya, UTP, Dahet syndrome. Sedangkan untuk yang berhubungan dengan imun ya, sistem imun itu akibat dari drug indus ya, dari obat-obatan, kemudian dari penyakit-penyakit autoimun ya seperti SLE ya, ITP gitu ya. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit alloimmunization ya, lymphoproliferative disease dan AIDS. Jadi dikatakan ya, trombositopenia ini bila jumlah dari trombosit itu kurang dari 150.000 per milimeter kubik. Penyebab penurunannya, penurunan produksi, peningkatan destruksi, dan gangguan distribusi. Bila tidak ada gangguan fungsi trombosit ya, jadi bila tidak ada gangguan fungsi trombosit, ya, bila gangguan jumlahnya sekitar 50.000 sampai 150.000 per mililiter ini, tapi trombositnya sudah, ini kan udah dikatakan dia udah trombositopenia ya, karena udah di bawah 150.000. Tetapi untuk gejala klinisnya belum nampak ya, belum nampak berupa pendarahan ringan ya,
itu belum nampak ya. Jadi tidak ada ya, belum ada gangguan fungsinya ya untuk yang nampak pada manifestasi klinisnya. Sedangkan nanti bila jumlah trombositnya 20.000 sampai 50.000 ya per milimeter kubik, ini perdarahan spontan ringan ya kita jumpai ya pada mekanisme pada klinisnya ya, perdarahan spontan ringan, perdarahan pasca operasi, dan bila jumlah trombositnya sudah 20.000 per milimeter kubik, ini bisa terjadi perdarahan secara spontan dan serius. Jadi ini ya mekanisme ya yang menyebabkan dari trombositopenia ya. Jadi trombositopenia itu trombosit itu kan diproduksi di sumsum tulang ya, di sini di sumsum tulang. Kemudian dari sel induknya ya megakariosit, megakarioblast, kemudian menjadi megakariosit ya. Nah, ini akan tersupresi akibat dari misalnya ya virus, alkohol, ya, imunosupresi terapi, ini bisa ya produksinya menurunnya. Kemudian untuk abnormalitas trombopoietin sendiri di liver ya bisa ya akibat dari fungsi livernya sendiri, jadi mempengaruhi juga enzim produksi enzim trombopoietin di liver di sini. Itu juga ya di hipertenisme pada portal hipertensi ini juga dapat mempengaruhi dari berkurangnya jumlah trombosit ini ya. Nah, inilah yang menyebabkannya. Kemudian akibat dari ya, antiplatelet antibody ya, akibat sistem imun autoimun juga ya, di sini dapat menyebabkan penurunan massa hidup dari trombosit sendiri. Seperti ini ya. Penyebab-penyebab yang menyebabkan dari trombositopenia. Nah, jadi ini dapat dilihat di sini ya tipe trombositopenia ya, di sini ada beberapa. Karena infeksi, karena obat ya, karena dari obat-obatan heparin ya, karena sistem autoimun. Ya. Kemudian trombositopenia ini ya, peningkatan destruksi trombosit. Ini karena autoimun trombositopenia purpura ya, gangguan imunologis lain seperti pengaruh obat-obatan, SLE, penyakit linfoproliferatif, infeksi HIV dan plasma transfusi. Ini bisa terjadi peningkatan destruksi trombosit. Untuk non imunologisnya seperti keadaan pada infeksi, leukemia ya, pedantus, pengaruh etanol, perdarahan berat, toksemia dan penyakit herediter. Itu juga ya untuk gangguan produksi seperti hipoplasia, aplasia sumsum tulang, invasi sel ganas ke sumsum tulang, sindrom dysmyelopoietik ya. Gangguan distribusinya juga ya akibat dari timpanya yang membesar sehingga trombositnya bisa jumlahnya menurun akibat limpa ya. Misalnya di sini ya tersimpan trombositnya di limpa besar tadi. Kemudian akibat pengecorannya, akibat transfusi yang masif ya, ini juga dapat mempengaruhi dari jumlah trombosit yang menurun. Jadi pada penyakit IDP, idiopatik trombositopenia purpura ini trombositnya ada dipengaruhi oleh autoantibody. Jadi untuk pembagiannya IDP ini ada yang akut dan ada yang kronis ya. Yang akut biasanya sering pada anak ya, setelah infeksi virus, sebagian besar sembuh spontan ya yang akut. Kemudian kalau yang kronis ini biasa menyerang pada wanita.
umur 15 sampai 50 tahun. Jadi gejalanya itu hilang timbul ya, hilang timbul tapi dia bukan berarti sembuh pas hilang itu ya. Jadi dia gejalanya hilang timbul dan dia jangka panjang ya, jarang sembuh secara spontan. Kemudian sebagai patogenesisnya, trombosis ini dilapisi oleh antibodi yaitu IgG ya. Antibodinya ya itu ada GP2B dan 3A atau dari GP1B. Kemudian difagosit di res ya. Kemudian berlanjut akibat klinisnya adalah trombositopenia. Artinya peningkatan miliarosit di sumsum tulang. Jadi pada kasus ATP bila kita periksa dengan pemeriksaan bone marrow function di sumsum tulang, maka terjadi peningkatan dari produksi megakariosit di sumsum tulang. Tetapi setelah trombosit ini setelah dikeluarkan ke bagian perifer, inilah yang merusaknya, yaitu adanya autoantibody ya yang dapat merusak trombositnya sendiri ya. Di sini antibodinya dan dijelaskan. Kemudian untuk gejala klinis, onsetnya bisa pelan ya, seperti pendarahan kulit dan mukosa ya, menorrhagic ya. Kemudian ini ya, haid yang berkepanjangan dan hemoragi ya, kemudian pendarahan fusi dan epistaxis. Untuk splenomegaly pada 10% kasus bisa dijumpai. Untuk gambaran laboratorium ya, pada pemeriksaan morfologi darah tepi, paling sering trombositnya 10.000 sampai 50.000 ya di sini ya. Kemudian pada pemeriksaan sumsum tulang, jumlah megakariosidnya meningkat disertai infusi banyak globulasi. Untuk pemeriksaan imunologinya, adanya antiplatelet IgG lebih spesifik terhadap antibodi GP2B dan 3A atau GP1B. Kemudian untuk ceritanya untuk trombositosis. Jadi tadi ada dua ya, trombositosis, ada trombositosis primer dan trombositosis sekunder. Jadi untuk trombositosis primer ini disebut juga dengan trombositosis yang esensial ya. Ini merupakan bagian penyakit mieloproliferatif reaktif. Tidak ada bukti penyebab trombositosis reaktif. Bila diperiksa, jumlah trombositnya ini lebih dari 60.000 per ml ya pada 2 kali pemeriksaan ya. Terjadi splenomegaly ya pada 50 sampai 65% kasus. Untuk HB-nya sendiri ya, HB, PCV, masa eritrositnya normal semuanya. Pada untuk pemeriksaan cadangan besi pada sumsum tulang ini cukup ya. Philadelphia kromosom positif, fibrosis sumsum tulang positif dan minimal ya. Tanda-tanda dari pemeriksaan trombositosis primer. Untuk pemeriksaan hematologi ya tadi yang sudah dijelaskan, jumlah trombositnya lebih dari 200.000 per mililiter kubik ya, sering lebih 1 juta, bisa dijumpai juga ya, lebih dari 1 juta per unit itu pada 2 kali pemeriksaan. Masa HB, PCV, masa eritrosit normal, leukosit lebih 10.000. Gangguan agregasi trombosit dengan agonis adrenalin, ADP dan trombosit pada sumsum tulang, hiperselular untuk megakariosit dan fibrosis minimal. Sedangkan untuk penyebab trombositosis reaktif, trombositosis sekunder, ya ini adalah post-splenectomy, defisiensi besi kronik, penyakit neoplastik, inflamasi, infeksi kronik pasca operasi, penyakit mieloproliferatif lain seperti
polisipidemia vera, dan kronik myeloid leukemia. Ini juga akan menyebabkan trombositosis yang reaktif. Ini adalah gambaran dari sediaan hapus darah ya yang telah diwarnai dengan dieksa dan dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dengan minyak imersi. Jadi nampak ya di sini. Nah ini nampak gelas. Di sini ya ini yang trombosit itu yang ini ya yang ini yang biru, ungu ini. Nah ini trombosit normal gambarannya yang di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah trombositosis. Nampak ramai titik-titiknya di antara sel eritrosit. Ramai sekali ya. Dapat dibedakan dengan gambaran yang trombositnya normal. Ini gambaran. Untuk kelainan fungsi trombosit. Untuk kelainan fungsi trombosit ini kongenital ya, dibedakan lagi kongenital. Pada kongenital riwayat pendarahan di halus seperti ekstensif, menorrhagia, pendarahan gusi dan lain-lain. Jumlah dan ukuran trombositnya normal, resiko nyaring, koagulasi plasmanya normal. Ya, contoh ini penyakitnya ya, seperti yang mengenai IP1B-nya dan mengenai von Willebrand-Disease-nya dan yang mengenai IP2B dan 3A ya, ini nomor. Nah ini nampak jelas pada slide ini ya yang mana terjadi penurunan dari kadar IP1B-nya di sini. Ya, atau adanya masalah pada IP1B-nya di sini sehingga trombosit ini tidak bisa melekat pada dinding dari endotel. Ya, Pak ini di sini kelainan pada von Willebrand disease ya, ini von Willebrand disease. Jadi defisiensi dari von Willebrand disease di sini ini sehingga trombosit tidak bisa melekat pada dinding endotel. Jadi von Willebrand disease ini seperti lem ya, ibaratnya seperti lem yang menempelkan trombosit ke dinding endotel. Ini dia seperti ini. Bila lem ini ya, terjadi defisiensi, nah ini akan bermasalah ya untuk penempelannya trombosit ke dinding endotel. Nah, seperti ini ya, nama penyakit. Itu juga ya pada gambar ini, bila terjadi defisiensi dari IP1B, nama penyakitnya adalah Bernard-Schauer syndrome. Jadi permukaan dari trombosit ya. Jadi permukaan trombosit ini nama penyakitnya. Ini ya, dia tidak akan kalau terjadi defisiensi, jadi bermasalah juga ya nanti perlekatan antara trombosit ke von Willebrand disease-nya, von Willebrand faktornya ya. Jadi bila ada masalah ya di IP1B maka penyakitnya ada namanya Bernard-Schauer syndrome. Jadi gangguan fungsi terhadap perlekatan trombosit ke von Willebrand faktor. Untuk defisiensi Glassman, ya, defisiensi dari IP2B3A ini nama penyakitnya adalah Glassman thrombocythemia ya. Nah, dia di permukaan dari trombosit juga yang menempelkan trombosit ke fibrinogen ya, ke trombosit yang lain ya. Fibrinogen. Nanti ini akan melekat fibrinogen, nanti fibrinogennya melekatkan ke GP2B, nah ini reseptornya ya, reseptor GP2B 3A yang ada di permukaan trombosit, nanti sarang
nanti akan saling menempel. Jadi bila terjadi defisiensi plasma trombositopenia, ini tidak akan terjadi penempelan antara trombosit satu dengan trombosit yang lain. Masalah juga ya pada sumber trombosit. Jadi ini bermasalahnya pada hemostasis primernya ya kalau terjadi masalah pada trombosit. Untuk penyakit yang dapatan, penyakit mieloproliferatif, ini kecenderungan pendarahan ada hubungan dengan trombositosis. Jadi, bila jumlah trombosit diturunkan, pendarahan juga akan menurun. Kemudian pada myelofibrosis, ini kelainan membran dan drama trombosit, ya, agregatif, akroma terhadap epidefin, ADP dan kolagen. Uremia, gangguan agregasi terhadap epidefin, ADP dan kolagen. Juga ada hubungannya dengan pintas jantung ya pada operasi kardiopulmonari bypass, menyebabkan trombositopenia dan kerusakan saluran. Juga ada hubungannya dengan obat-obatan. Ini pengaruhnya ke gangguan sintesis endoperoxybutyrin. Untuk fungsi dari trombosit ini, tes-tesnya bisa dilihat di sini ya, tes capillary resistance test, kemudian tes bleeding time, tes clot retraction, ya, tes-tesnya platelet adhesion, platelet aggregation, dan platelet antibody. Ini tes-tesnya pada fungsi trombosit. Oke, kita lanjut. Ini udah nampak ya? Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya, yaitu kelainan pendarahan kongenital. Kelainan pendarahan kongenital itu apa penyakitnya adalah hemofilia. Nampak semua ya? Maaf dok, masih belum. Oh belum? Oh, belum dok. Oke. Oke. Sudah ya? Sudah dokter. Iya. Jadi ya. Jadi kita lanjut ke topik kelainan pendarahan kongenital. Ini ada penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit gangguan pembekuan darah yang disebabkan adanya kekurangan salah satu pembekuan darah dan diturunkan oleh melalui kromosom X. Ya, penyakit ini ditandai dengan pendarahan spontan yang berat dan menakutkan. Hemofilia lebih banyak terjadi pada laki-laki karena mereka hanya mempunyai satu kromosom X. Sedangkan perempuan umumnya menjadi pembawa ya, bersifat hamil. Perdarahan karena gangguan koagulopati. Namun perempuan bisa juga ya menderita hemofilia jika pria hemofilia menikah dengan wanita karir hemofilia. Ya, jadi di sini sejarah dari hemofilia. Yang pertama kali dikenal hemofilia pada abad kedua, ya, usaha terapi pertama kali yaitu memberikan pangkut pembekuan yang diperoleh dari sapi ke babi.
Jadi inilah ya patron dari kejadian hemofilia. Mengapa ya kalau anemia itu carrier ya, kalau laki-laki itu selalu nampak sebagai hemofilia ya. Jadi dia seperti ini ya, reaksi dari orang tuanya ya. Misalnya di sini ya, bapaknya normal, ibunya carrier, sehingga nanti anaknya ya kemungkinan anak laki-lakinya 25% menderita hemofilia, sedangkan anak perempuannya 25% carrier. Sedangkan nantinya bila orang tua ayahnya itu penderita hemofilia, sedangkan ibunya sehat, ini dapat mempengaruhi anak perempuannya menderita carrier 50%. Dan begitu juga ya bila ayahnya menderita hemofilia, ibunya carrier. Ini besar kemungkinan untuk anak-anaknya ya, untuk yang anak laki-lakinya yang sehat 25%, untuk anak laki-lakinya penderita hemofilia 25%, untuk anak perempuannya yang penderita hemofilia 25%, dan untuk anak perempuannya yang carrier akan 25% juga ya, besar kemungkinan ya seperti ini. Jadi ini ya, patron dari ayah ibunya yang dari ayah ibunya, kemudian bagaimana anaknya, patron dari hemofilia. Ini adalah koagulasi kaskade ya. Jadi hemofilia itu ya ada namanya hemofilia A, ada hemofilia B, dan ada hemofilia C ya. Jadi hemofilia A itu menyangkut dari faktor 8, hemofilia B menyangkut pada defisiensi faktor 9, kemudian untuk hemofilia C itu adalah terjadi defisiensi dari faktor 10. 8, 9, 11 ya, C11. Jadi yang paling sering di sini ya, ini hemofilia A ya di sini ya, defisiensi faktor 8 ya, 80% sampai 85% terhadap semua hemofilia. Sedangkan untuk hemofilia B ya, defisiensi dari faktor 9 ini 15% sampai 20% dari semua hemofilia ya. Dan hemofilia C atau defisiensi faktor 11 ini jarang. Untuk hemofilia A, hemofilia klasik jenis hemofilia yang paling banyak kekurangan faktor pembunuhan pada darah. Kekurangan faktor 8. Hemofilia A berhubungan dengan defek gen faktor 8 ya, faktor 8C yang memproduksi faktor 8. Hemofilia A diturunkan secara X-linked resesif ya, tadi sudah kita lihat ya patron-patronnya. Dijumpai pada 1 dari 10.000 laki-laki. Jadi patogenesisnya penyakit ini terkait X resesif. Ya, hanya menyerang laki-laki. Klasifikasi berat bilang faktor 8 konsentrasinya di bawah 1%. Sedang bila faktor 8 konsentrasinya bila 1-5% ya, ini masuk ke golongan yang sedang. Untuk yang ringan, bila faktor 8 konsentrasinya lebih dari 5%. Jadi ini ya, untuk konsentrasi dari faktor
8. Di sini bisa kita lihat lagi ya untuk faktor 8 tadi ya. Yang masuk ke berat, sedang, dan ringan. Ini adalah simptom-simptomnya ya, yang berat, yang sedang, dan yang ringan ya. Bisa dilihat. Jadi gejala klinis yang ditimbulkan ini adalah perdarahan bawah kulit, ekimosis, perdarahan otot, perdarahan sendi lutut siku yang khas di sini ya. Jadi yang paling khas itu adalah sendi lutut dan siku. Kemudian perdarahan gastrointestinal. Pada kasus yang berat, perdarahan terjadi secara spontan. Pada pemeriksaan laboratorium, ya, dijumpai clotting time memanjang, bleeding time normal. APTT memanjang, ya, PT normal. Untuk terapinya, ini ada transfusi plasma, transfusi faktor 8, rekombinan faktor 8, desmopresin asetat ya untuk hemofilia ringan. Dan hindari obat-obatan aspirin ya, tidak boleh untuk orang hemofilia. Program terapi terjadi munculnya inhibitor terhadap faktor 8 pada 15% kasus. Ya, program terapi ya. Kemudian ya yang sering mendapat, maksudnya program terapi ini sering mendapat terapi plasma tadi ya, plasma faktor 8 gitu ya. Jadi bila berulang kali, bila terlalu sering, maka akan timbul inhibitor terhadap faktor 8. Kemudian juga ya resiko terhadap infeksi hepatitis C dan B, resiko terhadap penyakit infeksi HIV ya, adalah problem terapi. Untuk terapi antibodi faktor 8 ini ya, terapi antibodinya ini bisa diberikan siklofosfamid dan prednison ya. Kemudian untuk hemofilia B, sama ya, ini ya penyakit yang ditimbulkan perdarahan karena gangguan koagulasi, kekurangan pavor 9. Patogenesisnya penyakit keturunan terkait X resesit. Mengenai laki-laki terjadi penurunan faktor 9 ya, dan sepertiga kasus antibodi terhadap faktor 9. Gejala klinis sama dengan hemofilia ya, terapi. Bagi terapinya adalah terapi plasma ya, dan hindari juga obat-obatan aspirin. Pada pemeriksaan laboratorium dijumpai clotting time memanjang, APTT memanjang, dan kadar faktor 9 menurun. Komplikasi terapinya sama ya, seperti dijumpai inhibitor ya, antibodi dijumpai inhibitor ya, antibodi yang pada pemberian transfusi plasma tadi yang terlalu sering ya, kemudian bisa berisiko terhadap hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kemudian hemofilia merupakan kelainan pembekuan darah yang diturunkan secara ekstrim, baik resesif. Dikenal dua macam hemofilia, yaitu hemofilia dengan definisi faktor 8 dan hemofilia B dengan diferensiasi faktor 9. Diagnosis ditegakkan berdasarkan riwayat pendarahan, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan hemostasis penyaring dijumpai APTT memanjang, sedangkan semua tes lain memberikan hasil normal. Jadi APTT ini adalah faktor pembukaan darah ya, faktor intrinsik ya, masuk pada faktor intrinsik.
Jadi itulah ya APBT. Jadi faktor 8, faktor 9 itu adanya di faktor intrinsik. Sehingga kalau di pada pemeriksaan hemostasis primer ya, yaitu dijumpannya APBT yang menunjang. Pemeriksaan hemostasis yang menyangkut faktor ekstrinsik ya itu normal. Untuk membedakan hemofilia A dengan hemofilia B, dapat dikerjakan pemeriksaan TGT namanya ya, combination generation test atau diferensial APBT. Tetapi dengan tes ini tidak dapat menunjukkan aktivitas faktor 8 atau 9. Untuk mengetahui aktivitas masing-masing faktor, perlu dilakukan uji, ya, uji faktor 8 dan faktor 9. Hemofilia A juga perlu dibedakan dari penyakit von Willebrand karena penyakit ini dapat menjumpai aktivitas faktor 8 yang rendah. Ya. Jadi pada penyakit von Willebrand itu dijumpai juga ya aktivitas faktor 8 yang rendah. Itu dibedakan ya. Nah, ini uji secara lebih detail lagi, lebih lanjut. Kemudian untuk membedakannya dilakukan pemeriksaan massa pendarahan dan pemeriksaan terhadap faktor von Willebrand untuk memikirkan ya apakah dia masuk defisiensi faktor 8 atau masuk ke von Willebrand. Jadi perlu diperiksakan juga faktor von Willebrand. Ini adalah gambaran ya dari pendarahan masif pada pasien hemofilia A ya. Ini hemartrosis pada hemofilia A. Hemofilia A ya. Jadi terjadi bengkak pada sendi lutut setelah benturan misalnya. Di sini kan benturan, dia akan bengkak gitu pada sendi lutut. Ini pada bayi, anak-anak ya, pada anak-anak sendi lutut, sendi siku, sama terjadi hemartrosis. Tanda-tanda kelainan hemofilia. Ya. Itu kita cerita tentang hemofilia ya. Jadi tadi sudah saya terangkan ya pada patron dari hemofilia ya. Patron hemofilia tadi sudah diterangkan di awal gambaran patron yang lain. Kemudian nanti saya akan memberikan tentang kelainan pendarahan yang didapat. Ya, masuk kita kepada topik pendarahan, kelainan pendarahan yang didapat. Jadi proses hemostasis ini merupakan mekanisme yang kompleks ya, melibatkan reaksi lokal pembuluh darah ya. Itu disebut dengan fase vaskular, kemudian aktivitas trombosit, fase trombosit, dan interaksi beberapa faktor koagulasi spesifik yang beredar di dalam darah, yaitu fase plasma. Sebagai etiologinya, kekurangan faktor pembekuan darah yang didapat tergantung pada vitamin K. Ini masuk ke penyakit-penyakit ya, hemoragik
disease of the newborn, ya, karena obstruksi biliaris, malabsorpsi vitamin K, yaitu celiac disease, colitis ulcerativa, dan karena obat-obatan. Kemudian juga sebagai etiologi ya penyakit hati, penghancuran faktor koagulasi seperti pada DIC, yaitu fibrinolisis juga ya pada kasus fibrinolisis. Kemudian karena inhibitor terhadap faktor koagulasi dan faktor-faktor lain seperti setelah transfusi yang masif, penyakit jantung bawaan, dan sindroma nefrotik. Ini kita defisiensi vitamin K ya. Vitamin K ini larut dalam lemak. Banyak terdapat dalam sayur dan buah-buahan. Vitamin K sintesis koagulan faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Serta antikoagulan protein C dan protein S ya. Kemudian untuk manifestasi klinis kurang begitu spesifik dan sangat bervariasi. Dapat berupa memar ringan sampai ekmosis generalisata, perdarahan kulit dan gastrointestinal. Perdarahan kulit dan perdarahan gastrointestinal. Pada pemeriksaan laboratorium dijumpai PT, APTT yang memanjang, ya, TT normal. Ini TT singkatan dari trombositine ya. Kemudian waktu pembekuan memanjang dan penurunan aktivitas faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Untuk penyakit yang disebabkan defisiensi K juga ya, itu ada hemorrhagic disease of the bone. Merupakan penyakit perdarahan yang terjadi pada hari-hari pertama kehidupan akibat kekurangan vitamin K. Di sini terjadi penurunan faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Untuk manifestasi klinis dapat kita lihat pada slide ini ya, untuk HDN yang dini, HDN yang klasik, dan HDN yang lambat di sini ya. Ini HDN dini itu kurang dari 24 jam ya setelah lahir. Kemudian HDN klasik itu 2-7 hari setelah lahir, dan HDN lambat itu 5-6 bulan setelah lahir. Penyebabnya bisa dilihat nanti dibaca lagi ya, lokasinya juga, termasuk kendaraannya, kemudian insidensinya ya, yang paling jarang itu insidensi yang HDN ini kurang dari 24 jam. Kemudian untuk pengobatan profilakisnya ya, dengan profilasis vitamin K, ya. Untuk pemeriksaan laboratorium dijumpai PT, APTT memanjang, PT yang normal, dan waktu pembekuan memanjang. Penurunan aktivitas faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Ya, jadi untuk masalah defisiensi vitamin K ya, ini seperti ini ya, dan selesai masuk ke DIC, disseminated intravascular coagulation. Merupakan suatu pembekuan darah yang didapat berupa kelainan thrombohemorrhagic sistemik. Biasanya didasari dengan penyakit primer. Beberapa kondisi yang terkait dengan DIC seperti sepsis ya, sepsis akibat bakterial, viral, dan fungal ya, jamur.
Kemudian bisa karena trauma atau keganasan, ya, komplikasi pada kehamilan seperti obstruksi plasenta, placenta previa, amniotic fluid embolus, ya, bisa karena gigitan ular dan kerusakan organ, ya. Beberapa kondisi yang terkait. Jadi di sini nampak ya beberapa kondisi yang terkait dapat timbul di IC, ya. Ini ada gambaran beberapa. Nanti bisa dilihat lagi ya apa aja yang dapat menyebabkan di IC. Ya, di sini skor di IC, ya. Menurut Scientific and Standardization Committee Internasional untuk trombosis dan hemostasis, ini ada ya skornya. Jadi bila pemeriksaan jumlah trombosit lebih dari 100.000 per milimeter kubik, ya, belum apa-apa ya di sini skornya. Skor di sini skor 1 bila jumlah trombosit 50.000 sampai 100.000 per milimeter kubik. Skor 2 kurang dari 50.000 per milimeter kubik. Jadi selain trombosit diperiksa juga di dimernya, ya. Di dimernya ini poin 2, skor 2 meningkat sedang. Bila di dimer dijumpai 500 sampai 1000. Bila di dimer sangat meningkat sekali di atas 1000, itu skornya 3. Ya. Jadi di sini juga ada parameter untuk pemeriksaan DIC ini, ya. Jadi adalah pemeriksaan PT dan fibrinogen di sini juga, ya. PT dan fibrinogen. Jadi setelah kita mendapati pemeriksaan trombosit, dimer, PT dan fibrinogen, ini skornya kita jumlahkan. Bila jumlah skor yang didapat lebih dari 5, ya, sesuai di IC, skor diulang setiap harinya, ya. Sini. Maka dia akan sesuai dengan DIC. Jadi harus diulang setiap hari. Bila skornya kurang dari 5, ini masih sangkaan di IC. Skor diulang dalam 1 sampai 2 hari, ya, 1-2 hari ke depan. Jadi ini skor-skor yang menentukan dari diagnosa di IC. Untuk manifestasi klinis, penderita biasanya mengalami perdarahan dari banyak tempat, ya, dari banyak tempat semua organ. Bisa pada kulit, pada mukosa, pada saluran urogenital dan gastrointestinal, ya. Perdarahan kulit berupa peteksi dan ekrimosis. Pada pemeriksaan laboratorium dijumpai PT, APTT, dan TT yang memanjang, ya, jumlah trombosit itu. Pemeriksaan dimer meningkat. Ya, seperti itu ya untuk cerita dari DIC. Nanti bisa ya sebagai tambahan referensinya untuk laboratorium tes terhadap DIC. Koordinatif. Oke. Jadi tadi ya itu sudah saya sampaikan untuk topik kuliah kita pada pagi hari ini tentang kelainan fungsi trombosit. Berikut untuk penyakit kelainan pendarahan yang mengenital dan yang didapat. Sekarang saya ya ini udah mana tahu ada yang kurang jelas dari penyampaian saya tadi, ya, boleh ditanyakan. Ini kok nggak hidup semua nih videonya ya? Hidupkan semua video.
videonya supaya saya bisa lihat. Jadi waktu mengikuti kuliah, kegiatan-kegiatan lainnya ya, tidak sama ya seperti kegiatan skill lab, SGD, kuliah, semuanya harus wajib videonya dibuka. Ayo, mungkin yang matikan video udah ketiduran ini tadi. Ketika dia dengar dan sambil tiduran akhirnya ketiduran. Ayo dibuka. Saya mau lihat wajah-wajahnya. Mau lihat wajah-wajahnya dulu. Oke. Ada yang kurang jelas? Dan adakah yang kurang jelas dengan skenario SGD-nya tentang apa tadi DHF juga ya, boleh ditanya. Dokter, izin Ya. bertanya. Apa nih? Saya dokter. Nama? Iya, Kusuma dokter. Ya. Dokter, berarti kalau di skenario ini dia belum shock ya dokter? Oh, dia di skenario sudah. Dia kalau HB-nya kenapa masih normal ya dokter? HB-nya 16. 16. Malah HB-nya tinggi, itu bukan normal lagi, tinggi. HB 16, hematokrit 50, itu termasuk tinggi, jadi sudah mengalami hemokonsentrasi. Jadi dia apa ya, sudah mengalami hemokonsentrasi ya, itu apa ya, trombositnya lagi ya, udah 30.000. Jadi di sini sudah terjadi plasma limfit ya, perembesan dari apa ya, plasma keluar dari dinding pembuluh darahnya ya. Kalau tidak diatasi dengan benar ya bisa kolaps lah pembuluh darahnya. Gitu. Berarti HB-nya ini normal karena hemokonsentrasinya ya dokter? Tinggi nih, tinggi. Coba HB normal berapa? Karena saya lihat dari sumber itu pada anak-anak normalnya kadar HB itu 11,5 hingga 16,5 dokter. Oh, dari mana tuh? Dari apa ya ini? IDAI ya ini. IDAI. IDAI ya. Jadi memang HB bergantung usia juga ya. Kalau anak-anak ya bisa lebih tinggi ya anak-anak. Kalau HT-nya pada IDAI berapa? Sebentar ya dokter.
nggak ada ya. Jadi HP dan HT itu berbanding lurus ya, begitu. Apa ya? Jadi tidak hanya dilihat dari kadar HB dan HT ya di sini ya, tetapi dilihat juga dari kadar trombositnya. Ini kalau pada DHF yang menandakan sudah terjadinya plasma limpid ya, terjadinya permeabilitas pembuluh darahnya itu apabila sudah terjadi penurunan dari trombosit. Apalagi tadi kita sudah ngasih kuliah, saya sampaikan tadi ya, kalau trombositnya sudah berkisar 30.000, sudah terjadi manifestasi pendarahan ya, pendarahan. Apalagi pada DHF sudah bisa terjadi dari terjadi permeabilitas kapiler ya, yaitu plasma limpid. Terganggunya permeabilitas kapiler. Jadi terjadi perembesan dari plasmanya keluar dari pembuluh darahnya. Gitu. Di sini juga yang menandakan kok dia sudah apa ya? Ini tekanan darahnya juga ya, tekanan darahnya kan sudah 70/50 mm air rasa. Nadinya juga 92 kali per menit. Teraba lemah juga ya. Untuk tanda-tanda pendarahannya, rampeletnya juga positif. Terlebih lagi temperatur sudah 36 derajat Celcius. Halo. Coba, ada yang nanya tadi ya. Ya. Dokter. Ya, nah bentar ya. Izin dok, Hah? mau tanya dok, nama saya Asfahurin. Iya. Waktu di SDD kan dok, kami kan bahas DBD, mengenai DBD dok. Iya. Nah itu ada gejalanya berupa tandanya berupa trombositopenia dok. Nah itu gimana dok, maksudnya mekanisme di DBD ini kenapa bisa terjadi trombositopenia dok? Oh iya. Boleh ya. Itu trombositopenia akibat dari adanya depresi dari sumsum tulang ya. Jadi produksinya juga menurun di sumsum tulang. Itu terjadi dari hari ke-3 sampai ke-8 trombositopenia ini.
aja karena depresi dari sumsum tulang. Dok, depresinya itu karena apa ya, Dok? Pada kasus DBD. Ya, proses dari akibat dari sistem imunnya sendiri ya, pada DHD. Imunnya area. Baik, Dok. Dokter, izin bertanya, dokter. Ya. Nama saya Muhammad Raihan Saputra. Dokter, izin bertanya. Kan pada skenario tekanan darahnya rendah ya, dokter ya? Iya. Apa perbedaannya tekanan darah rendah sama kurangnya darah? Oh, beda. Kalau tekanan darah rendah ya tensinya juga rendah, tapi kalau kurangnya darah itu dilihat dari nilai start hemoglobinnya. Ya, yang dibilang kurang darah ya, dari kadar hemoglobinnya. Gitu. Sudah nampak semua? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Ya, jadi kan patofisiologinya ya, walaupun DD itu ya demam Denji ya, kalau DBD demam berdarah Denji. Ini disebabkan oleh virus yang sama, tapi mekanisme patofisiologinya berbeda dan menyebabkan perbedaan yang klinisnya juga ya. Perbedaan utama adalah adanya renjatan yang khas pada demam berdarah Denji yang disebabkan kebocoran plasma yang diduga karena proses imunologi. Pada demam Denji, hal ini tidak terjadi ya. Jadi manifestasi klinis demam Denji timbul akibat reaksi tubuh terhadap masuknya virus yang berkembang di dalam peredaran darah dan ditangkap oleh makrofag. Ya, jadi selama 2 hari akan terjadi viremia ya sebelum timbul gejala. Dan berakhir setelah 5 hari timbul gejala panas di sini. Makrofag akan menjadi antigen presenting cell, yaitu APC, dan mengaktifasi sel T helper dan menarik makrofag lain untuk memfagosit lebih banyak virus. T helper akan mengaktifasi sel T sitotoksik yang akan melisis makrofag yang sudah memfagosit virus ya. Juga mengaktifkan sel B yang akan melepas antibodi. Jadi di sini ada 3 jenis antibodi yang telah dikenali, yaitu antibodi netralisasi, antibodi hemaglutinasi, antibodi fiksasi komplement. Jadi proses tersebut akan menyebabkan terlepasnya mediator-mediator yang merangsang terjadinya gejala sistemik ya, seperti demam, nyeri sendi, nyeri otot, ya, malaise dan gejala lainnya. Jadi itu adalah proses dari sistem imunitasnya ya. Jadi sebagai diagnosis di sini masa inkubasi dalam tubuh manusia sekitar 4-6 hari ya, rentang 3-14 hari timbul gejala paranormal yang tidak khas seperti nyeri kepala, nyeri tulang belakang, dan perasaan lelah ya. Untuk demam Dengue sendiri ini merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari, ditandai dengan 2 atau lebih manifestasi klinis seperti nyeri kepala, ya, nyeri
retroorbital, mialgia, ruam kulit, manifestasi pendarahan juga akan timbul seperti hipertensi dan uji bendung positif. Uji bendung ini ya, rapid test ya. Kemudian adanya leukopenia, pemeriksaan serologi, dengue, ya, pemeriksaan serologi dengue-nya positif. Ini harus dibarengi dengan pemeriksaan serologi ya. Untuk demam berdarah dengue sendiri, ini berdasarkan kriteria WHO 97, ditegakkan bila semua hal di bawah ini memenuhi syarat ya. Demam akut antara 5 sampai 7 hari bersifat biasanya dipasang ya, terus bersifat akut dan terus menerus ya. Kemudian terdapat minimal satu dari manifestasi pendarahan, yaitu uji rambut positif yang dibentuk, kemudian ekimosis dan purpura, perdarahan mukosa, hematemesis atau malaria. Untuk trombositnya dikatakan trombositopenia ya, dikatakan sudah di bawah 100.000 mm3 ya untuk demam berdarah. Terdapat minimal satu tanda tangan plasma untuk sebagian plasma sebagai berikut ya. Di sini dilihat dari nilai hematokrit lebih dari 20% dibandingkan standar sesuai umur dan jenis kelamin ya. Jadi dilihat standar umurnya disesuaikan dengan nilai hematokritnya. Kemudian terjadi penurunan hematokrit lebih 20% setelah mendapat terapi cairan ya, dibandingkan dengan nilai hematokrit sebelumnya. Kemudian tanda kebocoran plasma seperti efusi pleural, asites, juga bisa ya, hipoproteinemia atau hiponatremia ya. Ini adalah tanda kebocoran plasma yang lain. Ya, dari keterangan ini terlihat bahwa perbedaan utama antara demam dengue dan demam berdarah dengue adalah pada demam berdarah dengue terlihat adanya kebocoran plasma. Ya. Tidak usah banding. Ini ya. Demam shock syndrome ya, demam shock syndrome. Jadi seluruh kriteria di atas ya untuk demam berdarah dengue disertai kegagalan sirkulasi dengan manifestasi nadi yang cepat dan lemah, tekanan darah turun kurang dari 20 mm air rasa. Ya, tekanan darah, dikatakan tekanan darah yaitu tensi ya, tensi yang tensi di lengannya. Kemudian hipotensi ya, jadi ketekanan darah turun dikatakan hipotensi. Kulit dingin dan lembab serta gelisah. Jadi tanda-tanda shock itu adalah dia kulitnya dingin, lembab dan gelisah. Jadi ini ada klasifikasi derajat penyakit infeksi virus dengue ya, ada derajatnya dari derajat 1, 2, 3, dan 4. Di sini yang dikatakan masuk kepada DSS ya, dengue shock syndrome itu pada derajat 3 dan 4. Yang kita lihat di sini gejalanya pada derajat 3 itu ya, gejala di atas ya, di atas ini. Kemudian ditandai dengan kegagalan sirkulasi ya, kegagalan sirkulasi itu ditandai dengan kulit dingin, lembab dan gelisah. Itulah dia tanda-tanda kegagalan sirkulasi. Kemudian terjumpai adanya trombositopenia ya, kurang dari 100.000 per liter, bukti ada kebocoran plasma. Jadi bukti adanya kebocoran plasma itu kalau sudah terjadi trombositopenia gitu ya, itulah tandanya. Ya. Kemudian untuk serologisnya tetap ya, dengue-nya positif. Kemudian di sini sudah terjadi normal dari hemostatisnya ya, hemostatisnya bisa abnormal. Kemudian begitu juga ya pada yang derajat 4 untuk demam berdarah dengue. Shock berat disertai dengan tekanan darah dan nadi tidak terukur. Kalau pada kasus skenario kan masih terukur ya nadinya ya, berarti dia masih pada derajat 3. Untuk yang derajat 4 ini lebih berat lagi ya. Shock berat disertai tekanan darah dan nadi tidak terukur. Ya, di sini juga terjadi trombositopenia yang kurang dari 100.000 per ml.
Ini kalau sudah terjadi trombositopenia, berarti ini adalah bukti adanya kebocoran plasma. Dan juga ya serologi dengue-nya positif dan normal dari hemostasis. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium di sini ya darah rutin dilakukan otomatis pasien tersangka dengan dengue dalam pemeriksaan hemoglobin, hematokrit dan trombosit ya tiga hal ini penting ya. Hapusan darah tepi untuk melihat adanya limfositosis relatif disertai gambaran limfosit plasma biru. Ini dia limfosit plasma biru ya. Ini gambarannya di sitoplasmanya plasmanya itu lebih biru dari limfosit yang normal. Ya, jadi kita periksakan juga ya imunoserologi, dilakukan pemeriksaan IgM dan IgG terhadap dengue. IgM ini terdeteksi mulai hari ke-3 sampai 5, meningkat sampai minggu ke-3, menghilang setelah 60 sampai 90 hari. Untuk IgG pada infeksi primer ini IgG mulai terdeteksi pada hari ke-14 ya, Kemudian pada infeksi sekunder ya, infeksi yang kedua kalinya dengan tipe serologi dari tipe virusnya yang berbeda ya. Ini infeksi sekunder IgG mulai terdeteksi pada hari kedua. Ya, jadi kalau dari gambaran seperti ini, kita dapat melihat perbedaan dari respon primer, respon sekunder, infeksi virus dengue ya di sini. Pada infeksi pertama akan dimulai muncul adalah IgM diikuti dengan IgG ya. Tapi untuk infeksi kedua ini pada hari kedua akan lebih dulu muncul IgG-nya, kemudian baru diikuti oleh IgM. Dan IgG ini biasanya lebih timbulnya keadaannya lebih meningkat ya, meningkat. Sedangkan nanti IgM yang muncul ya kadarnya akan lebih rendah dari kadar IgM yang pertama. Untuk pemeriksaan leukosit ini dapat normal atau menurun ya. Mulai dari hari ke-3 dapat ditemui limfositosis relatif. Jadi limfositnya diperiksa. Jadi di sini limfositosis relatifnya itu lebih dari 45% dari total leukosit. Disertai adanya leukosit plasma biru perlapangan pandang besar ya pada pembesaran 100 yang kita periksa di bawah mikroskop itu lebih dari 15% dari jumlah total leukosit yang pada fase shock akan meningkat ya. Untuk trombosit juga ya, umumnya terdapat trombositopenia. Pada hari ke-3 sampai ke-8 ini akibat depresi sumsum tulang. Jadi pada kasus demam berdarah dengue bisa timbul depresi sumsum tulangnya. Akibatnya adalah penurunan dari proses trombosit, yaitu terjadi pada hari ke-3 sampai dengan ke-8. Nanti setelah lewat hari ini dia akan kembali normal. Kemudian hematokrit, di sini kebocoran plasma dibuktikan dengan ditemukannya peningkatan hematokrit di sini ya. Lebih dari 20% dari hematokrit awal sering ditemukan mulai hari ke-3 ya di sini hematokrit. Jadi di sini untuk parameter dari HB sendiri tidak termasuk ya. Jadi parameter yang dipakai yaitu tadi ya. Leukosit, trombosit, dan hematokrit. Sedang untuk uji hemoglobinasi inhibisi ini ada ya, itu dilakukan pengambilan bahan pada hari pertama serta saat pulang dari perawatan. Jadi uji ini digunakan untuk kepentingan surveillance ya, jadi bila ada kepentingan surveillance bisa ditambahkan uji hemoglobinasi inhibition ya. Ini untuk penelitian aja ya, jadi nggak rutin dilakukan.
Jadi ini ada gambaran ya pemeriksaan laboratorium diagnosis demam berdarah dengue. Untuk pemeriksaan jenis pemeriksaannya untuk harinya nih sudah ada pada tabel ini ya. Ini rujukan dari WHO pada tahun 1999. Di sini sudah nampak ya apa yang bisa dilihat dari kelainan pemeriksaan laboratoriumnya dan pada hari berapa ya, pada hari 1 dan 2 ini masih normal ya hematologinya, baik itu HB, hematokrit, ya hitung leukosit, hitung trombosit itu masih normal. Kemudian pada hari ketiga demam, ya, ini HB dan HT itu mengalami hemokonsentrasi. Jadi di sini terjadi peningkatan, ya kalau dilihat terjadi peningkatan dari hematokritnya itu lebih dari 20%. Untuk hitung leukosit tadi sudah diterangkan ya, jadi ya bisa normal, bisa menurun ya. Ini bisa leukopenia. Limfositosis relatif lebih 45% dari total limfo, kemudian limfositosis plasma biru ini lebih 15% dari total limfosit, atau lebih 4% dari total limfosit. Ya, hitung trombosit. Ya, hitung trombosit terjadi trombositopenia ya, kurang dari 100.000 per unit liter, atau penurunan serial trombosit kurang 2/100 eritrosit. Ini dilihat dari lapangan. Kemudian pada hari ke-4 sampai 7 ya, di sini juga sama ya, masih sama ya, bisa jadi masih terjadi penurunan semuanya ya. Bisa ditambah lagi dengan pemeriksaan PT, APTT, dimer. Ini tergantung dari gejala klinisnya ya, dari keadaan klinisnya. Bisa ditambahkan kalau makin berat misalnya ya, misalnya makin berat sudah mengarah ke shock, bisa ditambahkan. Di sini juga ya pemeriksaan IgG dan IgM-nya juga diperiksakan. Jadi interpretasinya juga di sini sudah disebutkan semuanya ya, interpretasi dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Juga bisa ditambahkan terhadap pemeriksaan dari fungsi levernya juga ya, atau terganggu. Kemudian pada hari ke-8, 10 ini akan kembali normal dan masuk ke fase penyembuhan di sini ya. Bila pada fase krisisnya 2-3 hari ya, ini biasanya dulu penurunan apa ya, suhu tubuh, turun demamnya pada hari ke-4 itu sebetulnya adalah masa-masa kritisnya. Jadi bila tidak ditangani dengan tepat ya, itu bisa berakibat fatal ya, kematian. Tapi kalau bila ditangani dengan tepat ya akan melalui masa kritisnya itu dan bisa kembali ke fase penyembuhan seperti ini ya. Ini juga ada tambahan ya untuk imunisasinya, untuk uji hemagglutinated inhibition ya. Itu aja. Sebenarnya banyak isinya. Manifestasi klinisnya kan udah paham ya, manifestasi dari psikologi. Jadi manifestasi klinis itu bisa psikomatis dan asimptomatis ya. Yang simptomatis itu bisa demam tidak berat, bisa simptomnya demam tinggi yang pendarahan dan pendarahan, bisa dengan simptomnya yang demam berdarah dan kiat tanpa shock dan shock. Pada derajat 1, 2, 3, dan 4 ini harus apabila tidak ditangani dengan secara tepat dapat berakibat fatal ya untuk ke arah kesembuhan. Jadi di sini harus ditangani secara tepat. Itu aja sih ya.
Iya, Dok. Ada lagi? Jadi memang ya demam berdarah tinggi ini ya harus dirawat di rumah sakit ya, tidak bisa dirawat di rumah walaupun keadaannya ringan apalagi ya. Jadi kan ada masa kritisnya tuh ya, 2-3 hari pertengahan dari siklusnya. Itulah dia juga risiko untuk bisa lanjut di DSS. Jadi parameternya itu adalah peningkatan hematokrit lebih dari 20%, kan sudah terjadi kerusakan plastik dan penurunan dari hemodialisis kurang dari 100.000 sama dengan IgG dan IgM. Kalau dia itu menunjukkan ada pasti dan pastinya adalah berdarah tinggi. Oke, ada lagi? Dokter izin bertanya, Dok. Iya. Apa benar, Dok, yang saya pernah dengar kalau udah pernah kena DBD tidak akan kena lagi, Dok? Udah kebal gitu, Dok? Ya. Ya, memang kan tapi DBD ini beda ya. Perlu kita ketahui penyebab dari DBD ini kan ada 4 serotip virus ya. Ada 4 ya, DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Jadi seandainya dia sudah kena di DEN 1, dia sudah kebal di untuk DEN 1-nya sudah kebal, tidak akan kena lagi. Tapi untuk DEN 2, DEN 3, DEN 4 dia tidak kebal, belum ada kekebalannya. Jadi dia bisa sakit lagi dengan tipe serotip DBD yang beda. Itu artinya. Jadi ada 4 tipe. Jadi apa yang kita? Jadi dia nanti kena lagi, tapi bukan pada tipe yang sama ya. Tipe yang sama sebelumnya dia tidak akan kena lagi. Tapi tetap ya gejala DBD juga. Itu mana katanya tadi ada respon primer dan respon sekunder. Jadi dia bisa kena lagi dengan tipe serotip yang berbeda. Tadi kan ada grafiknya ya. Jadi pada level respon sekunder itu dia kena lagi dengan tipe serotip yang berbeda. Jadi di situ bisa kita jumpai pada pemeriksaannya kadar IgG itu lebih dulu meningkat pada hari kedua. Ya, kemudian diikuti dengan kadar IgM. Nah, itu berarti dia infeksi sekunder, dia kena, dan dia sudah pernah kena ya, tapi dia kena lagi dengan tipe serotip yang berbeda. Ada lagi? Atau ada masalah pada SPD-nya tentang DBD? Dokter, izin bertanya, Dokter. Iya. Jadi di skenario RR-nya ini masih normal karena HB-nya sudah terkompensasi atau bagaimana ya, Dokter? RR-nya Iya, RR-nya masih normal. Berarti dia masih
Masih derajat 3 ini ya, masih nadi pun masih terukur lemah, tekanan darah 70/50. Nah, ini masih masuk ke derajat 3 ya, masih apa ya, dalam hitungan normal. Jadi di sini berarti kalau gejala taklifnya tuh hanya untuk di derajat 4 ya dokter? Iya betul, derajat 4. Baik, terima kasih banyak dokter. Iya. Iya, derajat 4 ya. Ya, jadi kalau seandainya masih ada pertanyaan ya, bisa disampaikan ke saya mengganggu mes, dan jangan lupa juga ya sampaikan ke saya melalui WA. Takutnya saya nggak tahu ya, saya kan jarang pamer. Jadi begitu saya mau melalui WA, saya akan buka mes dan akan saya jawab. Jadi tentunya kasih tahu ya untuk semua semester ini oleh nomor WA saya. Jadi kira-kira udah nggak ada pertanyaan ini ya? Iya. Ini kopinya siapa ya nih? Kopinya mesti yang dulu, siapa namanya? Nggak bersuara nih, berarti kopinya nggak ikut kuliah nih. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Oh iya, oke. Salam. Iya dok, jadi kan ada infeksi dan sekunder ya dok. Nah itu sama seperti fase demam dan fase kritis atau beda dok? Beda infeksi sekunder. Biasanya kalau infeksi sekunder ditandai dengan leukositnya meningkat ya, leukositosis. Ini yang mana nih? Bukan demam DBD atau yang mana? Jadi pertanyaannya kok kurang jelas. Iya dok, untuk yang DBD. Oh, yang DBD. Ya. Ya, jadi untuk infeksi sekunder ini biasanya, tunggu ya, infeksi sekunder tadi, oh yang kedua kali kena gitu maksudnya? Yang mana infeksi sekunder? Coba jelaskan lagi pertanyaannya, misalnya dia udah infeksi primer yang pertama kali kena gitu ya? Iya dok, jadi yang saya baca di jurnal itu dia kalau untuk infeksi sekunder, dia gejalanya itu hanya demam ringan, sakit kepala, dan nyeri otot dok. Sedangkan untuk yang infeksi sekunder, itu dia demam tinggi, terus disertai perdarahan dok, sama adanya kegagalan sirkulasi. Jadi itu sama atau tidak dok, sama fase demam dan fase kritis? Iya ya, saya pun ada baca ya, saya baca di literatur untuk infeksi untuk kena yang kedua kali pada kasus DBD ini biasanya dia ya lebih berat dari infeksi yang pertama gitu. Nanti bisa dibaca dari literatur itu ada yang menjelaskan untuk patofisiologinya ya, untuk kelainan imunitasnya nanti dijelaskan itu ya. Banyak itu yang dibahasnya kan, sampai rumit juga itu ya, penjelasannya banyak ya. Jadi saya baca beberapa yang dari literatur memang ya untuk yang serangan infeksi sekunder itu lebih berat dari infeksi yang primer.
ada kasus DBD ini, gitu. Ya betul yang dikatakan yang siapa namanya Ana ya? Ananda dok. Ananda, ya betul yang dikatakan Ananda. Ya dari infeksi ya sekunder ya dengan serotip yang berbeda tadi ya. Itu memang manifestasinya itu manifestasi klinisnya lebih berat. Yang tadinya yang pertama dia demam ringan saja, ini bisa demam tinggi gitu. Ya, betul. Jadi bisa dibaca. Itu banyak literaturnya yang mempunyai patofisiologi untuk infeksi sekunder ini nanti bisa dibaca. Ya oke betul. Jadi banyak membaca ya si ini ya untuk manifestasi klinis untuk infeksi primer dan infeksi sekunder. Oke seperti itu. Jangan terlalu sepele ya. Nanti udah pernah kena. Untuk yang pertama pasti yang kedua kali lebih ringan. Itu anggapan yang salah ya, bisa lebih berat. Karena imunitas yang disimpan ya memori tubuhnya kan yang imunitas yang pertama ya, memori tubuhnya ya. Jadi yang memori untuk virus yang pertama ya, virus yang kedua kan belum ada memori. Tapi dia menyimpan memori yang pertama. Bisa rela patofisiologinya itu ya, kenapa lebih berat? Dok, mau nanya dok, kalau misalnya trombositnya itu 25.000 dok, tapi nggak disertai dengan demam itu penyakitnya apa dok? Udah sebulan nggak naik nggak turun dok, tetap 25.000. Yang penderitanya perempuan apa laki-laki? Kenapa dok? Penderitanya itu perempuan apa laki-laki? Perempuan umur 50 tahun dok. Iya. Itu kita curigai dengan penyakit ITP tadi, idiopati trombositopenik purpura. Tadi kan ada pelajaran saya tentang ITP. Iya dok. Yang usia kenanya itu 15 sampai 50 tahun. Biasanya yang umumnya yang dikenai adalah perempuan. Ya. Itu menyangkut hormon estrogen juga ya. Jadi dia penyakitnya adalah ITP. Dia tidak disertai demam ya, tidak ada demam seperti infeksi gitu. Tetapi trombositnya rendah dan manifestasi pendarahannya kalau udah 25.000 pasti manifestasi pendarahannya juga ada. Misalnya kalau dia haid dia pasti haidnya panjang gitu, jangka panjang. Dan dia gejalanya bisa hilang timbul ya, bisa sampai sembuh, tetapi itu ada lagi ya, dia kronis ini termasuk kronis. Harus diobati ya untuk penyakitnya. Harus diobati. Tadi udah ada ya kuliahnya yang saya buat untuk penyakit ITP ini ya. Itu pengobatannya dengan terapi apa tadi ya? Salah satunya ada prednison ya. Jadi ini termasuk penyakit autoimun disease juga ya. Tentunya autoantibody terhadap dari trombositnya sendiri. Gitu. Tapi kalau dilihat dari sum-sum tulangnya sendiri, nah ini produksinya normal ya, trombositnya normal, tapi begitu dia dikeluarkan ke perifer, terjadilah itu ya destruksi dari trombositnya oleh autoantibody. Gitu. Ini siapa nih pasiennya? Aidil? Ya dok. Pasiennya siapa kenal? Mama dok. Oh, udah berapa lama dia? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan sakit dok. Cuman sebulan trombositnya tetap 25.000 nggak naik nggak turun dok. Udah berobat kan? Udah, cuman kan kata spesialis dalamnya normal. Jadi nggak diapa-apain dok. Nggak ada manifestasi pendarahan? Nggak ada dok. 25.000. Iya 25 dok. Jadi apa ya? Harus dipantau tuh ya untuk gejala klinisnya setiap hari. Biasanya kalau udah 25.000 pasti ada nggak ya? Tahu tentang bagaimana ya menstruasinya, apa petekinya di bawah kulit.
atau terbentur sedikit memar, nah, itu harus diperhatikan ya kalau udah 25.000. Pokoknya terbentur sedikit memar gitu. Ya dipantau terus lah ya, nanti baru dicek lagi trombositnya bulan apa ya, sebulan lagi bagaimana. Harus berobat terus lah itu, pantau. Iya dok. Ya oke. Dok, Ya, izin bertanya lagi dok, saya Aska dok. iya. Itu yang PTK sama apa purpura itu dok, itu perdarahannya di bawah kulit dok, di bawah sub. Iya betul. Iya, ya nampak kan ya di bawah kulit. Iya dok. Betul. Dok, izin lagi dok. Berarti dok itu perdarahannya karena karena apa dok? Atau kayak karena dari Itu tadi karena trombositnya kan tadi menurun ya. Jadi apa ya? Karena trombosit ini kan dia berperan pada apa ya? Hemostasis primer ya, sumbat trombosit. Jadi misalnya kalau ada luka, dia yang paling pertama awal untuk menyumbat daripada luka itu kan trombosit gitu kan. Jadi pada kasus ini juga gitu ya. Pada kasus ini dia akan terjadi dinding endotelnya itu ya rapuh sehingga apa ya kurang trombosit tadi ya, kurang trombosit jadi ganggulah permeabilitasnya permeabilitas kapiler baik pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Gitu, jadi bisa manifestasi pendarahannya di bawah kulit. Itu kalau di bawah kulit itu kan darah kecil ya, kapiler. Iya dok. Gitu. Baik dok, terima kasih dokter. Iya. Tadi ada ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini perlu diingat ya untuk kadar trombosit. Ini kadar trombosit. Kalau dia masih kadarnya 50.000 sampai 150.000 itu biasanya belum ada tanda-tanda gejala klinis untuk pendarahannya. Tapi kalau udah ada trombositnya 20.000 sampai 50.000 itu ada pendarahan spontan yang ringan ya, masih ada kematian. Termasuk tadi ibunya siapa tadi yang mengalami trombositnya 25.000 ya, kalau tidak dipastikan betul mungkin ya nampaknya seperti tidak ada gejala ya karena dia masih ringan gitu ya. Tapi kalau udah trombositnya ya 20.000 ke bawah ini pendarahan spontan yang serius. Ini adalah tentang jumlah trombosit dan gejala klinisnya yang ditimbulkan. Nah, seperti spontan ringan ini ya, kalau di pembendungan dia udah ada nama potensi ya di hidung rapid test, sudah nampak ya potensi. Nanti terlalu sedikit, bisa jadi memar, itu bisa nih, yang 50.000. Nilai trombositnya 50.000. Nampaknya jam kuliah kita udah selesai nih ya. Jadi karena udah selesai jamnya, jadi kalau ada, memang banyak ya yang perlu ditanya memang ya, banyak masalah, ada kasus-kasus kelainan trombosit ini.
apalagi menyangkut penyakit-penyakitnya. Jadi saya tetap buka untuk sesi pertanyaannya ya, bisa disampaikan tadi ya ke saya dan ke Mas. Oke ya, kira-kira sampai di sini ya saya sudahin dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.